Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Terjumpa lagi dengan saya Shugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam membuat simulator drone. Jadi di video sebelumnya kita sudah buat ini kodenya. Kita coba jalankan. Oke. Jadi kita sudah punya fitur drag and drop, kemudian bisa di zoom in, zoom out. Kemudian kita juga bisa membuat sebuah dinding atau juga bisa berupa obstacle ya, berupa penghalang dengan menekan tombol W di keyboard. Kemudian sambil kita melakukan klik. Oke, jadi ini kita sudah bisa bikin denahnya ya. Kita sudah bisa bikin visualisasi dari top view dari ruangannya. Misalnya kita buat pintu di sini. Ini sudah bisa dan berfungsi dengan baik. Namun ketika kita mau buat gambar yang besar, ini agak rumit ya karena butuh waktu. Sehingga di video kali ini kita akan menambahkan sebuah fitur lagi agar pada saat kita mau bikin garis lurus misalnya dari titik ini ke titik yang di sebelah sini, kita cukup menekan tombol, misalnya tombol shift atau tombol L mungkin di keyboard. Kita tekan tombol L di keyboard, kemudian sambil melakukan klik mouse, drag and drop, kita bisa bikin garisnya. Jadi seperti itu fitur yang akan kita buat di video kali ini. Contoh fiturnya seperti ini. Saya sudah sempat buat, tapi nanti akan kita buat ulang lagi lah sama-sama. Seperti ini ya. Jadi saya tekan tombol L di keyboard, saya klik di ujung kiri. Di sini ada garis pemandunya. Jadi kalau misalnya saya letakkan di sini, dia akan buat wall atau obstacle sepanjang ini juga, sepanjang sel yang saya beri garis pemandu. Oke, jadi dia lebih mudah. Kemudian kalau saya mau buat garis vertikal juga bisa. Tekan L dulu di keyboard baru klik. Kemudian misalnya di sini lagi. Misalnya di sini lagi. Jadi dia lebih mudah. Buat garis yang miring juga bisa. Jadi dia pakai fungsi ini ya, garis miring gradient. Seperti ini bisa juga. Cuman dia memang kurang rapi. Karena dia harus menggunakan persamaan garis miring. Bisa dirapikan ya. Kemudian kita bisa buat lagi garis horizontal. Seperti ini. Jadi proses menggambarnya akan lebih cepat dibanding kalau kita harus mengklik satu persatu dindingnya. Kemudian untuk operasi baliknya, jadi selain membuat garis, kita juga bisa menghapus garis dengan operasi yang sederhana tentunya. Hanya cukup mengubah nilai dari gridnya menjadi nilai sebaliknya. Misalnya tadi sebelumnya menjadi 1, kita rubah menjadi -1, atau kalau misalnya dia 0 menjadi 1 dan sebagainya. Jadi kita bisa buat juga fungsi untuk menghapus garisnya. Di sini saya sudah siapkan pakai tombol U. Kemudian saya klik di sini, terhapus. Misalnya saya mau hapus di sini, seperti ini bisa. Jadi yang terhapus yang tersentuh oleh garis. Oke, seperti itu. Baik, kita kembali ke kodenya. Ini kode dari video sebelumnya, video di tutorial sebelumnya. Teman-teman bisa lihat kodenya di GitHub. Ada kode sudah saya share di GitHub di ds003 simulator.java. Oke, kita kembali kemari. Jadi pertama-tama yang kita butuhkan adalah kita butuh titik ya, titik awal dan titik akhir. Dan titiknya ini saya buat menggunakan gridnya saja, posisi gridnya. Jadi meskipun saya tidak presisi mengkliknya tadi, kalau teman-teman lihat, saya tidak mengklik dengan presisi, dia akan menandai titik tengah dari grid tersebut. Saya perlihatkan lagi. Jadi di sini pada saat saya klik ini, sebenarnya walaupun agak di pinggir begini saya kliknya, dia akan mengambil titik tengah dari grid cellnya ini. Saya klik di ujung sini ya. Saya klik di ujungnya. Atau saya perbesar dulu. Saya kliknya di sini, dia akan mengambil titik tengahnya. Oh, sorry, ini bukan yang saya jalankan dulu ya, program yang sudah jadi. Saya perbesar dulu.
Ya, walaupun saya kliknya di ujung ya, di ujung-ujungnya sih, tidak pas tengah dari titik ini. Saya klik di ujungnya, saya perbesar dulu. Saya klik di sini ya. Ya. Ini terjadi karena yang saya simpan adalah posisi dari indeks gridnya, bukan pixel asli pada saat saya mengkliknya. Jadi saya butuh titik awal dan titik akhir, atau indeks awal dan indeks akhir. Jadi posisi IJ-nya. Di variabel ini saya beri nama dia variabel begin I dan begin J untuk titik awalnya, untuk koordinat titik awalnya, kemudian NI dan NJ untuk koordinat titik akhirnya. Oke, kita tambahkan boleh di sini. Jadi saya butuh 4 nilai ini, nilai IJ-nya. Ini adalah titik awalnya yang 2 ini. Kemudian ini titik akhirnya. Jadi kalau mau gambar garis kita tentunya akan butuh 2 titik ya. Kemudian titik ini ditangkap atau diinisialisasi pada saat kita melakukan klik sambil menekan keyboard L ya. Kalau di saya tadi saya pakai L, atau teman-teman boleh ganti juga sebenarnya. Jadi kita menandai posisi pada saat kita awal mula kita mau melakukan drag and drop. Pada saat kita melakukan handle key press. Oh sorry, bukan key press ya, mouse press. Handle mouse press ini di sini ya. Oke, di bagian sini, sorry. Di bagian mouse press ini kita menambahkan pendeteksian dulu. Kita deteksi di bawah sini. Atau kita tangkap dulu nilai XY-nya. Nilai posisi di mana kita melakukan press mouse di sini. Kemudian kita deteksi apakah keyboard juga ditekan. Jadi kita melakukan klik mouse di sini, tapi kita juga deteksi apakah keyboard ditekan ya. Kalau di sini saya gunakan L untuk membuat garis dan U untuk menghapus garisnya. Atau teman-teman bisa pakai huruf lain, misalnya K ya di sini. Kita ganti huruf K. Jadi L, kalau pada saat kita menekan L nanti dia akan bikin garis. Kalau kita bikin K dia akan menghapus garis kalau kita tekan K. Tapi di posisi awal ini pada saat mouse press kondisinya sama. Kita mau menangkap posisi awalnya ya. Kita mau menangkap begin X dengan begin J-nya. Jadi pertama kita cek dulu apakah nilainya -1 ya. Jadi apakah begin I kemudian begin J nilainya -1. Ini. Kemudian kita cek lagi apakah titiknya valid atau berada di dalam area grid kita ya. Kan kita juga sebenarnya bisa klik di luar area grid. Jadi kita cek juga ini X-nya dan Y-nya ini apakah dia berada di dalam area grid. Kodenya sederhana, ini kita sudah gunakan sebelumnya. Seperti ini. Jadi kita cek apakah X-nya ini lebih besar dari translate X. Kalau dia lebih kecil berarti dia di luar area grid ya. Kemudian dia X-nya lebih kecil dari translate X ditambah dengan jumlah kolom dikali cell size. Begitu juga dengan Y-nya. Dia harus lebih besar dari translate Y. Kemudian dia juga harus lebih kecil dari translate Y ditambah dengan number rows dikali cell size. Oke, jika syaratnya terpenuhi, jika if-nya ini terpenuhi, maka kita tangkap tadi indeksnya ya. Jadi yang kita tangkap dari keyboard, dari mouse itu adalah X dan Y. Kita klik di mouse-nya itu dia dapat X dan Y-nya. Kemudian XY ini kita transformasi menjadi nilai IJ atau indeks baris dan kolomnya grid ya. Jadi caranya kita gunakan ini. Jadi I sama dengan kita bulatkan ke bawah, Y kurang translate Y dibagi dengan cell size dikali dengan scale. Jadi ini harus dikali dengan scale karena pada saat di scroll dia akan berubah skalanya. Pada saat berubah skalanya kan cell size-nya berubah sebenarnya. Jadi kita kali dengan scale. Nah, setelah itu baru kita save. I ini akan menjadi begin I. Jadi nilai I-nya adalah menjadi begin I. Kemudian begin J juga akan diberi nilai dari nilai J. Ya, untuk memulai membuat garis, jadi kita set dulu titik awalnya. Dan titik akhirnya kita jadikan -1. Kita reset lagi nilai N-nya.
Jadi NI sama dengan min 1, NJ sama dengan min 1. Jadi pada saat kita mau mulai bikin garis, nilai titik akhirnya itu kita minus 1 kan dulu. Jadi kita baru punya titik awal. Nanti titik akhirnya didapat dari drag, proses drag ya. Pada saat kita melakukan drag mouse. Oke, di sini kita kembalikan standarnya. Kalau dia tidak menekan keyboard, jadi ini pada saat dia menekan keyboard ini yang dikerjakan. Kalau dia tidak menekan keyboard, maka kerjakan yang operasi default yang sebelumnya ya. Kita pindahkan ke dalam sini. Jadi kalau dia tidak tekan keyboard berarti fungsinya sama dengan drag and drop area grid. Jadi dia hanya untuk menggeser saja, melakukan translasi. Jadi ini fungsi translasinya tidak dihapus, masih ada. Kemudian pada saat mouse di drag, ya di sini kita sudah menangkap ada delta X. Jadi ini adalah fungsi ini ya, fungsi drag and drop untuk melakukan translasi. Kita sisihkan dulu, kita tinggalkan sementara. Di sini kita buat seperti tadi. Kita tangkap dulu nilai ini X dan Y-nya. Apa ini? Kita tangkap nilai X dan Y-nya. Ini bisa diganti ya. Ini menjadi X dan ini menjadi Y. Kita tangkap nilai X dan Y-nya di sini. Kemudian ini kita ganti saja. Delta X sama dengan even get X, berarti ini adalah X. Kemudian even get Y, berarti ini adalah Y-nya. Kemudian ini kita ganti juga. Ini adalah X. Kemudian yang ini adalah Y-nya. Oke. Ini langkah untuk translasi. Kita sisihkan dulu. Kita akan melakukan pengecekan lagi. Apakah keyboard L atau U ditekan ya? Jadi ini sama-sama pada saat membuat garis. Kita cek apakah keyboard L atau U-nya ditekan. Jadi perintah untuk apakah dia nanti akan menghapus garis atau membuat garis itu akan ditentukan pada saat dilepaskan. Pada saat mouse-nya dilepas dia baru bikin garis ya. Jadi pada saat mouse masih diklik dia tidak membuat, maksudnya dia tidak membuat wall, dia membuat garis tapi tidak membuat wall. Tidak membuat obstacle dan wall. Oke, kita cek ini apakah keyboard L dan U ditekan. Kemudian kita periksa juga. Jadi kalau yang sebelumnya tadi kita cek apakah dia sama dengan min 1 di sini. Apakah IJ-nya sama dengan min 1? Kalau dia sama dengan min 1 artinya dia belum di set ya. Tapi di bagian bawah ini sama, kita copy. Tapi pemeriksaannya berbeda. Kalau di sini kita akan cek apakah dia sudah di set ya. Artinya kalau dia sudah di set berarti dia di sini tidak sama dengan min 1 dan J-nya juga tidak sama dengan min 1. Jadi di sini bedanya. Jadi kalau misalnya titik awalnya sudah di set maka kita akan membuat titik akhir. Oke, di sini kita atur lagi sama juga. Cara ambil nilai IJ-nya sama. Kemudian yang kita set adalah NI dan NJ. Di sini. Oke. Kemudian untuk else-nya kembalikan ke fungsi dia, fungsi sebelumnya. Di sini. Kita format. Bisa di atau dihapus saja. Hapus manual saja. Nanti kita format sekalian. Oke, selesai. Jadi kita sudah melakukan set titik awal dan titik akhir. Kemudian nanti pada saat menggambar kita gambar garisnya. Jadi kita tinggalkan dulu bagaimana dia mendeteksi dinding wall. Kita masuk ke bagian render dulu, di bagian render. Oke. Di bagian render ini kita masuk di sini ya. Di sini di bagian akhir sebelum restore kita bisa tambahkan di sini. Tambahkan di sini
menggambar garis. Jadi kita cek dulu apakah nilai begin I, kemudian begin J dan NI dan NJ sudah di set. Artinya nilainya sudah tidak sama dengan min 1 ya. Jadi sini kita cek apakah dia tidak sama dengan min 1 begin I-nya, apakah begin J tidak sama dengan min 1, apakah NI tidak sama dengan min 1, apakah NJ tidak sama dengan min 1. Ya, kalau tidak sama maka kita akan set lagi. Jadi nilai begin I ini adalah begin I, begin J dan NI, NJ ini adalah nilai indeks grid ya. Makanya kita kembalikan lagi dia ke posisi pixel. Jadi caranya seperti ini. Sama seperti di bagian sebelumnya, kita sudah buat sebenarnya di sini. Di sini ya. Pada saat bikin X0 dan Y0, pada saat bikin wall juga. Jadi sama di sini kita buat seperti itu. Jadi untuk mendapatkan nilai X itu dia berpasangan dengan J-nya, hati-hati. Karena biasanya kalau kita kebiasaan kan XY begitu ya. Jadi nantinya di sini IJ, tidak, ternyata dibalik. Karena sistem koordinat di monitor itu berbeda ternyata. Posisi positif itu semakin besar ke bawah kalau untuk garis vertikal. Jadi ini dibalik. Begin X0-nya sama dengan begin J, Y0-nya sama dengan begin I, X1-nya sama dengan NJ, Y1-nya sama dengan NI. Oke, kita sudah dapat titiknya, kita gambar garis. Kita set dulu stroke-nya, misalnya kita mau pakai warna putih saja. Kita set stroke-nya pakai warna putih. Kemudian kita atur ketebalannya misalnya 0,8. Ketebalan garisnya. Kemudian kita gambar garisnya. Oke, sampai sini selesai. Coba kita run dulu. Kita belum berubah nilai grid. Kita hanya membuat garis saja dengan memberikan posisi awal dan akhir dari menggunakan klik mouse dan kombinasi keyboard ya. Kita coba run. Kemudian saya tekan tombol L. Ya, dia buat garis. Dia berhasil buat garis ya. Dan ini pada saat saya lepas mouse-nya dia tidak terhapus. Jadi nanti harus saya buat event ketika mouse-nya saya lepas, atau dalam bahasa programnya itu di release ya, mouse release. Maka dia akan mereset lagi nilai begin I menjadi min 1, begin J. Sekarang kalau dia min 1 dia tidak akan membuat garis ya. Kalau semua nilai keempat-empatnya ini adalah min 1. Jadi nanti saya kembalikan menjadi min 1 semuanya supaya dia tidak menggambar garis. Oke, seperti itu. Jadi dia baru menggambar garis saja. Kemudian kita cek lagi tadi di sini apakah sudah benar ya. Di bagian mouse, press. Ya, mouse press di sini gunakan L dan K. Kita lihat di sini. Oh, ternyata di sini masih LU. Kita ganti jadi LK. Oke. Oke, berikutnya kita butuh satu lagi ya, satu penanganan mouse event, yaitu pada saat mouse-nya dilepaskan atau mouse release. Jadi kita akan buat satu method lagi untuk menangani mouse release. Ini adalah mouse drag, kemudian mouse scroll di bawah sini boleh kita letakkan di sini. Jadi pada saat dia dirilis, maka nanti dia bagian terakhirnya nih ya, kita mereset nilai, atau kita pasang ini dulu. Kita mereset nilai ini. Kita reset. Kemudian kita gambar. Coba reset dan render ya. Coba run. Oh sorry, ini belum terpasang ya mouse release-nya. Saya close saja. Jadi perintah ini handle mouse release harus dipasang juga di dalam canvas. Caranya mirip dengan ini. Canvas set on mouse click. Tambahkan juga canvas titik set on mouse release. Cara nulisnya sama juga, pakai this titik 2 handle mouse release. Kita sudah buat metodenya. Oke, kita run lagi. Jadi saya berharap tadi kalau saya lepas mouse-nya dia akan berhenti juga membuat garis ya. Jadi garis ini saya tekan L dulu.
Kalau saya lepas klik mouse-nya dia akan menghapus juga garisnya. Jadi ini garis sementara saja. Tidak seperti tadi ya, kalau saya lepas dia tetap membuat garis. Oke, seperti ini. Saya tekan huruf K juga, sama, L sama, K juga gitu. Oke. Nah, sekarang saya mau menambahkan perintah lainnya, yaitu perintah untuk mengubah nilai dari grid ya. Jadi array grid kita ini yang direpresentasikan menjadi kanvas tadi berupa garis-garis grid. Ini akan kita rubah nilainya. Kemudian kita cek juga tipe dari wallnya, tipe dindingnya, apakah dia punya garis atau tidak. Untuk bagian ini teman-teman bisa perdalam di video sebelumnya. Jadi di sini saya cukup menggunakan saja. Oke, di bagian mouse release tadi. Oke. Di sini saya melakukan pemeriksaan. Apakah begin I, begin J, dan NI dan NJ-nya sudah di-set. Kalau dia sudah di-set, maka kita bikin pencarian atau kita membuat garisnya, membuat penandaan di grid. Jadi ini caranya cukup panjang. Pertama kita panggil dulu cell half size-nya juga kita butuh ini. Setengah dari ukuran sel, ukuran grid. Kemudian kita baca X0 Y0 nya, X1 Y1 nya. Kita transformasi ulang dari grid menjadi titik XY di sini. Kemudian kita bisa menggunakan persamaan garis lurus ya. Ada kemiringan pakai gradien DY dan DX. Ini bisa kita dapat dengan mengurangkan saja X0 dikurang X0 dikurang X1 dikurang X0. Kemudian kita bagi dengan cell size. Ini juga kita bagi dengan cell size. Ini sepertinya membutuhkan perkalian dengan skala, tapi untuk sementara saya biarkan seperti ini dulu. Kemudian kita cari nilai X dan Y-nya secara perlahan-lahan ya. Jadi kita seperti bikin garis tapi pelan-pelan. Sambil membuat garis kita mengecek apakah garis tersebut beririsan dengan grid, elemen-elemen grid. Kalau dia beririsan maka kita akan menandai grid tersebut sebagai, kita akan merubah nilainya. Merubah nilainya menjadi wall atau obstacle. Dan sebaliknya kalau kita menekan tombol U maka akan kita rubah menjadi nilai awal lagi, menjadi 0 lagi. Berikutnya saya juga butuh membuat sebuah bonding ya, sebuah area pencarian saya tandai awal dan akhirnya. Jadi awal akhirnya sudah saya tandai min maxnya ya. Saya akan mencari di area ini saja, min X, min Y sampai ke titik max X, max Y. Kemudian saya juga butuh nilai kecil, jadi garisnya ini saya perpanjang sedikit demi sedikit sebesar epsilon ini, sebesar 0,01. Ya, di sini saya baru mulai memperpanjang garisnya ya. Jadi saya seolah-olah memperpanjang garis dari titik awal tadi pelan-pelan sambil mendeteksi apakah ada grid cell yang beririsan. Saya gunakan ini. Jadi saya melakukan pencariannya di dalam sebuah bounding box tadi yang saya buat. Kemudian saya baca indeksnya, kolom dan row-nya. Row call dari gridnya adalah ini. Jadi kalau kolom itu kita pakai X, kemudian row-nya pakai Y ya. Ini untuk mempermudah saja supaya konsisten dalam menggunakan array-nya. Kemudian jika row-nya lebih besar daripada 0 dan call-nya lebih besar daripada 0, kemudian call-nya lebih kecil daripada num calls. Jadi untuk memvalidasi apakah row call ini valid di array grid ya. Jadi dia merupakan elemen dari array grid, maka kita periksa. Kalau dia merupakan elemen dari array grid, kita periksa. Jika sebelumnya kita menekan tombol L, maka dia akan merubah nilainya menjadi garis ya. Garis itu berarti dia
obstacle ya. Berarti dia nilai gridnya adalah -1. Kemudian kalau dia area kosong atau free area, maka dia nilainya adalah 0. Seperti ini. -1, kemudian ini adalah 0. Sorry, kita rubah lagi jadi K. Jadi kalau dia awalnya, kalau pada saat kita melakukan garis menekan mouse itu, kita menekan keyboard L, maka dia akan mengubah nilai yang beririsan dengan garis tersebut dengan nilai -1. Oke, jadi ini seperti pergerakan pelan-pelan sambil mendeteksi apakah ada grid cell yang beririsan. Berikutnya nilai X ini, nilai X yang ini diupdate lagi pakai DY dan DX. Jadi kita update dia dengan DY dan DX tadi. Di sini. X plus sama dengan DY dikali dengan stepnya. Y plus sama dengan DY dikali step. X-nya juga begitu, DX dikali step. Oke, setelah kita melakukan perubahan nilai grid, maka kita harus mengubah juga, melakukan ini. Kita harus melakukan check wall type ya. Kita harus melakukan check wall type di sini. Coba kita run dulu. Harusnya sudah ada ya. Kita coba run. Jadi dia garisnya atau wallnya atau obstacle-nya itu baru muncul ketika kita melepas atau merilis mouse ya. Jadi pada saat saya tekan tombol L, kemudian saya klik di sini, dia baru membuat garis saja, dia belum melakukan perubahan nilai dari gridnya. Jadi saya letakkan di sini, kemudian saya lepas, dia harusnya merubah ini, baru merubah ya. Jadi seperti ini. Jadi tadi karena kita gunakan persamaan pakai DY dan DX, ini yang berfungsi mendeteksi dia. Walaupun saya buat garisnya miring seperti ini ya. Walaupun saya buat miring, dia akan mendeteksi. Jadi dia seperti ini tadi cara kerjanya. Dia jalan pelan-pelan begitu, kemudian dia deteksi apakah ada sel yang beririsan. Kalau ada sel yang beririsan, maka dia akan tandai warnanya sebagai warna wall atau obstacle. Oke. Jadi cukup mudah seperti itu. Untuk sebaliknya, kita gunakan tombol K ya. Jadi misalnya saya mau hapus yang ini, saya pakai tombol K di keyboard, terus saya klik. Jadi tekan tombolnya dulu di keyboard baru diklik. Jadi kalau saya tahan tombol K-nya, saya bisa sambil klik terus terhapus ya. Begini. Jadi semua yang tersentuh oleh garis ini akan dihapus. Oke, seperti itu. Ya, ini sepertinya ada bug. Ketika saya zoom perbesar, dia tidak mau bikin garis. Nanti coba saya temukan. Kemungkinan ini akan berhubungan dengan perkalian scale tadi ya. Karena kalau dia yang kecilin, dia bisa buat. Oke. Jadi cukup sederhana. Jadi di sini kita sudah bisa bikin garis dengan cara lebih mudah dibandingkan di sebelumnya kita harus klik satu persatu ya. Jadi kalau kita mau bikin denahnya seperti ini, bisa lebih cepat. Ini merupakan detail yang ternyata membutuhkan pemikiran juga. Oke, baik, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Kalau teman-teman punya pertanyaan dan saran, boleh dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video tutorial ini bermanfaat. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya dengan pembahasan yang lebih seru tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.